Poin pertama, bagaimana cara melatih skill pidato? 1. Tulis dahulu apa yang mau kita sampaikan dalam pidato. Kita bisa cari tahu di internet, orang tua, sekaligus orang yang tahu apa yang kita sampaikan. Apa yang mau kita sampaikan dalam pidato. Cara-cara supaya penonton menikmati pidato kita. Yang pertama, pentingnya gestur. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ahtarel Gusti, dan kali ini saya akan membuatkan YouTube tentang bagaimana caranya kita berpidato. Oke ya, saya memulaikan share screen-nya. Nah, ini saya membuat buku tapi belum jadi, tapi sepertinya sudah ada sesuatu yang bagus muncul dari sini ya. Oke, pidato. Menyampaikan pikiran kita sendiri kepada orang lain disebut pidato. Atau bisa juga dalam bentuk wawancara, berita, rapat, dan presentasi, dan lain-lain. Selain itu, esai juga merupakan bagian dari pidato yang disampaikan melalui tulisan. Poin pertama, bagaimana cara melatih skill pidato? 1. Tulis dahulu apa yang mau kita sampaikan dalam pidato. Kita bisa cari tahu di internet, orang tua, sekaligus orang yang tahu apa yang kita sampaikan. Apa yang mau kita sampaikan dalam pidato. Yang kedua, baca tulisan apa yang sudah kita tulis. Kita bisa membacakan apa yang kita tulis setelah ditulis dan bisa kamu praktekkan sendiri di tempat sepi, di kamar, atau dimanapun yang tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, berlatihlah melihat diri sendiri saat praktek di depan cermin. Saat sudah dipraktekkan sendiri, kita tes apa sudah tidak gugup, kaku, apapun yang membuat pidato kita tidak bagus. Bisa kalian lihat sendiri lewat cermin. Yang keempat, merekam lalu mendengarkan apa yang sudah direkam dan memperbaiki bagian yang salah. Ternyata latihan di depan cermin pun tidak cukup untuk kita. Kita harus tes dulu semua pidato kita dengan merekam, lalu mendengarkannya dan memperbaiki bagian yang salah dalam pidato yang kita buat. Yang kelima, mencoba berlatih kepada orang banyak seperti keluarga atau anggota kelas sekolah. Kita harus coba berlatih kepada orang banyak seperti kepada orang tua, keluarga, teman-teman di sekolah. Supaya kita bisa lebih berani dan percaya diri menyampaikan pidato kita. Poin kedua, prinsip adik Simba. Prinsip adik Simba itu apa? Yang berarti singkatan dari A, apa, di mana, ke, kenapa, si, siapa, M, mengapa, dan bagaimana. Prinsip adik Simba ini kita pakai untuk bertanya tentang materi pidato kita, supaya orang mendengar dan memahami isi pidato kita. Contoh untuk satu materi pidato. Apa itu prestasi? Di mana kita bisa prestasi? Kenapa kita bisa prestasi? Siapa saja yang harus berprestasi? Mengapa kita harus berprestasi? Dan bagaimana cara kita berprestasi? Itulah contohnya. Pertanyaan tersebut bisa kita rangkai menjadi sebuah pidato. Poin ketiga, cara-cara supaya pidato kita bisa bagus.
Apakah dalam pidato posisi berdiri kita sudah baik dan tidak bergoyang-goyang? Maksudnya, saat berpidato, walaupun kita sudah membacanya dengan baik, posisi berdiri sangatlah penting. Maka dari itu, kita harus benarkan posisi berdiri kita dan tidak boleh bergoyang-goyang. Apakah pelafalan, kecepatan bicara dan intonasi pidatonya sudah bagus dan juga kemampuan menyampaikan informasi teksnya pidatonya sudah bagus? Yang maksudnya, penyampaian adalah hal yang penting saat pidato. Maka kita harus tingkatkan pelafalan, tidak cepat saat berbicara, dan intonasinya juga harus benar untuk menambah kehebatan kita dalam menyampaikan pidato. Apakah sudah menggunakan gestur yang baik dan tidak mengganggu suasana berpidato? Maksudnya, gestur yang benar digunakan saat berpidato, karena itu diperlukan di setiap pidato. Usahakan menggunakan gestur yang baik ya. Gestur adalah gerakan tangan kita, gerakan badan. Bukan bergoyang-goyang ya, tapi gerak badan aja. Jangan ke sana, terus jangan ke sini. Tapi tetap menyampaikan pidato. Gestur atau gerakan harus disesuaikan dengan maksudnya isi pidato kita. Misalnya, saat kita mengatakan di bumi yang luas ini, maka gerakan tangan kita membuat gerakan meluas. Seperti itu ya. Apakah sudah mengarahkan pandangan mata ke seluruh penonton dengan benar dan tidak melihat ke bawah? Nah, kalau melihat ke bawah kan tidak enak kan? Nggak melihat penontonnya. Penonton pasti bakal kabur. Oke, maksud dari itu, pandangan mata kita itu harus benar. Karena jangan sampai pandangan mata kita tidak diarahkan ke seluruh penonton. Kita seharusnya mengarahkan pandangan mata kita ke seluruh penonton, tidak hanya melihat ke satu arah saja. Tidak melihat ke satu arah saja itu maksudnya, misalnya ada banyak penonton di sisi kanan, sisi kiri, sisi depan. Nah, jangan sisi depan aja, tapi lihat juga sisi kanan dan sisi kiri. Semuanya. Oke. Yang selanjutnya. Apakah kita sudah melakukan pidato dengan mempertimbangkan sepengetahuan pendengar? Maksudnya, kita tidak boleh tidak mempertimbangkan. Juga boleh ya, karena kebanyakan orang tidak tahu apa yang penonton ketahui. Yang terakhir, apakah kita sudah berpidato dengan suara yang penuh kepercayaan diri dan volume suara bicara yang tepat? Maksudnya, volume suara lah juga hal yang paling penting seperti berbicara. Karena suaralah yang selalu ada saat pidato. Maka kita harus mengeluarkan suara yang percaya diri. Tidak mengeluarkan suara lagi nangis karena takut atau merasa akan ditertawakan saat menyampaikan pidato. Walaupun sedang berpidato, suara juga jangan terlalu keras. Karena mungkin saja bisa merusak telinga orang lain saat lagi pakai mic atau saat menelepon. Atur besar kecilnya suara kita sesuai dengan materi pidato kita. Cara-cara supaya penonton menikmati pidato kita. Yang pertama, pentingnya gestur. Maksudnya, kita menggerakkan badan kita dan tangan kita supaya lebih terlihat serius dan tidak kaku. Yang kedua, materi atau isinya masuk akal. Maksudnya, isinya bisa mengandung fakta atau sesuatu yang masuk akal. Teknik berhenti yang ada di dalam pidato. Teknik berhenti yang ada dalam pidato adalah teknik yang menghentikan pembicaraan saat lagi berpidato. Ketika pembicaraan menghentikan pidato secara tiba-tiba, maka penonton akan dibuat penasaran. Misal, pada zaman dahulu kala, ada seekor kancil yang sedang pergi ke hutan untuk mencari makanan. Berhenti. Saat di hutan, si kancil ketemu harimau. Berhenti.
Nah, titik-titik itu maksudnya berhenti ya. Berhenti beberapa detik, 5 detik lah. Terus langsung kita lanjutkan. Kancil pun berlari dari harimau itu. Itulah caranya menggunakan teknik berhenti ini. Itu biasanya sangat membantu di saat pidato kita. Hal yang harus kita perhatikan kalau memberi pidato. Yang pertama, kasih kata-kata yang enak didengar. Kalau kita beri pidato dengan kata-kata seperti, nanti kita harus bisa bekerja lebih semangat lagi ya, pendengar bakal langsung pergi atau tidak mau mendengar pidato kita lagi karena memakai suara keras. Suara kita boleh keras, tapi jangan terlalu keras dan tidak enak didengar. Jadi kita menggunakan suara yang tidak terlalu keras dan nyaman didengar oleh pendengar lain. Misal, jadi kita harus bekerja lebih giat supaya bisa memenuhi kebutuhan. Nah, itu kan suaranya kan mudah kan, jadi nggak keras kan. Nah, makanya kita harus lebih gunakan kata-kata yang enak didengar. 2, janganlah pilih kata-kata sulit. Misal, kita harus hidup lebih dari ini supaya kita mendapatkan yang kita butuhkan. Nah, ini kan kata-kata sulit. Kita bisa gantikan dengan kita harus meneruskan pekerjaan kita supaya kita mendapatkan yang kita butuhkan. Kata-kata inilah yang bisa kita ketahui oleh audiens. Jika ada kesalahan dalam pidato, nah ini penting banget nih, karena kan biasanya ada banyak orang ya, yang biasanya ada, jadi globalisasi adalah, nah, jadi ini ada cara-caranya kalau ada kesalahan. Yang pertama, setelah melakukan kesalahan, jangan sampai kita masuk ke dalam pikiran negatif. Seperti, orang-orang akan mengejek aku pasti nggak bisa, dan lain-lain. Yang kedua, jika bukan kesalahan besar, pidato bisa dilanjutkan tanpa harus minta maaf. Karena kalau kita minta maaf, pidato kita bakal terganggu jika bukan masalah besar. Yang ketiga, kalau ada masalah besar, bisa dilanjutkan dengan terus. Setelah itu, misalnya ya, globalisasi adalah bla 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 bla. Terus, nah gitu. Harus pakai kata-kata terus, atau setelah itu, atau jadi, dan lain-lain supaya bisa mengulur waktu saat pidato. Misal, ketika kita berada di dekat sungai, janganlah membuang sampah sembarangan. Jadi, nah kan mikir dulu ya. Nggak apa-apa, mikir aja dulu. Nah, tapi mikirnya itu harus cepat, karena supaya audiens tidak bosan dalam pidato kita. Begitulah caranya mengulur waktu saat berpidato. Awal dan akhir pidato. Awal pidato, yang pertama, jika kita memulai pidato, sebutkanlah nama dan asal kita dahulu. Sebelum ingin masuk ke poin isi, kita bisa memberikan apa yang kita rasakan dan memberitahunya hal-hal yang menyenangkan dalam waktu sebentar saja. Tapi jika keadaan lagi serius, kita bisa langsung masuk ke poin pidato. Yang ketiga, jika kita mau memulai ke poin pidato kita, kasih kata-kata yang bisa memberikan keinginan audiens untuk fokus ke pidato kita. Nah ya, misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu misalnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang ini, terus itu. Nah, itu kan salah satu awal pidato yang bisa membuatkan audiensnya itu lebih enak mendengarnya. Oke, sekarang kita bahas tentang akhir pidato. Yang pertama, saat mau selesai pidato, kita bisa memberikan apa yang kita rasakan
saat kita berpidato tadi, supaya audiens merasa senang mendengarnya. Yang kedua, bila kita selesai, kita bisa memberikan beberapa pertanyaan tentang topik pidato kita kepada audiens, hanya untuk memahami lagi tentang topik pidato kita. Dan yang lampirannya, pentingnya kemampuan pidato. Kemampuan berpidato baiknya ditujukan untuk menyampaikan pendapat kepada orang lain, untuk berkembangnya informasi dan ilmu pengetahuan di masa kini maupun masa depan. Dengan begitu, pentingnya kemampuan pidato akan semakin meningkat. Penulis akademik ya saya. Oke, jadi inilah akhir dari pidato saya. Jadi saya barusan berpidato tentang cara-cara berpidato ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.